Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan tersangka 48 warga negara asing atas dugaan penipuan dan pemerasan melalui media elektronik. Modus yang digunakan pelaku adalah memancing korban di aplikasi mencari jodoh, kemudian memeras dan mengancam korban akan menyebarluaskan foto dan video pribadinya. Tidak perlu waktu lama bagi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus pemerasan lintas negara yang dilakukan melalui aplikasi cari jodoh atau dating application. Kasus ini berawal ketika kepolisian Taiwan dan Tiongkok menerima laporan pengaduan dari warganya yang menjadi korban pemerasan. Korban mengaku dipaksa membayar sejumlah uang dan diancam akan disebarluaskan foto pribadinya. Kepolisian Taiwan pun menggandeng Polda Metro Jaya untuk mengungkap kasus ini. Sebab para pelaku disinyalir berada di Indonesia, tepatnya DKI Jakarta. Usai diusut, kepolisian menangkap pelaku di 3 tempat di Jakarta Barat Jumat 12 November kemarin. Mayoritas pelaku merupakan WNA Tiongkok dan WNA Vietnam. Kepolisian menyebut pelaku melakukan telekom fraud atau penipuan melalui media elektronik yang telah berlangsung sejak Agustus hingga Oktober 2021. Para pelaku-pelaku dari yang wanita-wanita ini, kemudian mereka memancing para korban ini dengan menggunakan membuka baju. Ya, dari ini kemudian para korban terpancing. Inilah yang dijadikan mereka dasar untuk kemudian melakukan pemerasan kepada para korban-korban. Nah, korban-korbannya adanya di negara China sana, tetapi pelaku-pelakunya bermainnya di Indonesia sini. Selain menahan tersangka, polisi mengantongi sejumlah barang bukti, diantaranya 665 unit ponsel, 16 unit laptop, 1 unit tab, 1 unit komputer, dan uang tunai 26 juta rupiah. Kepolisian dan Direktorat Jenderal Imigrasi tidak menutup kemungkinan adanya WNI yang menjadi korban penipuan ini. Setelah nanti kami terima dari kepolisian, akan kami amankan di tempat pendetensian kami, sambil menunggu hasil koordinasi lebih lanjut dengan kepolisian dan juga melakukan penyelidikan tentang kemungkinan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan. Barangkali ada yang dirugikan, warga negara Indonesia yang dirugikan oleh kelompok ini, maka silakan menghubungi live chat pada website www.imigrasi.go.id. Warga masyarakat yang ada di Indonesia harus bijak menggunakan media sosial. Di Indonesia juga banyak aplikasi-aplikasi terkait dengan aplikasi mencari jodoh. Jadi tidak menutup kemungkinan di Indonesia juga akan terjadi telepon fraud atau kejahatan telepon seperti yang warga negara asing ini melakukan di Indonesia. Para pelaku disangkakan pasal berlapis Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan denda maksimal 12 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, hati-hati menggunakan aplikasi kencan karena bisa jadi itu hanya jebakan modus pemerasan. Puluhan WNA dibekuk aparat Polda Metro Jaya karena kejahatan siber ini. Bagaimana para penjahat ini menjerat dan memeras para korbannya? Kita akan membahasnya bersama dengan Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansyah Lubis. Selamat malam, Pak Auliansyah. Selamat malam, Mbak. Ya, sudah sejauh mana pengembangan kasus ini, Pak? Apakah akan ada ataupun ada kemungkinan tersangka tambahan? Seperti yang sudah kita rilis kemarin, kita sudah menyerahkan para tersangka ini ke Direktorat Imigrasi. Jadi nanti dari Imigrasi mungkin akan mendeportasi para tersangka-tersangka ini ke daerah asalnya. Namun untuk sebagai di awal kami melakukan penyelidikan dan penyidikan pemeriksaan kepada para tersangka ini, sampai sejauh ini dengan 48 orang yang terdiri dari 44 orang dari Cina dan 4 orang dari Taiwan, itu belum ada warga negara Indonesia yang menjadi korban. Mengenai korbannya sendiri, total berapa Pak total korban akibat kejahatan ini? Kami saat ini kan baru berkoordinasi dengan kepolisian Taiwan saja, karena memang kebetulan
di Taiwan, para korban itu melaporkan ke pihak kepolisian. Kemudian pihak kepolisian Taiwan yang perwakilan ada di Indonesia ini berkoordinasi dengan kami. Jadi kalau hasil koordinasi kami dengan kepolisian Taiwan, di sana ada ratusan orang yang menjadi korban. Itu baru di Taiwan saja. Tapi sejauh ini polisi belum menerima laporan WNI yang menjadi korban, seperti itu ya Pak? Ya, belum ada. Dan dari hasil pemeriksaan kami juga permasalahan awal kepada mereka, belum ada yang mereka melakukan penipuan kepada atau menjadi korban dari warga negara Indonesia. Oke, Pak Uliansyah, dari 48 warga negara asing yang sudah diamankan, apakah ada ditemukan aliansi ataupun kerjasama dengan warga negara Indonesia dalam kasus ini? Ya, kami belum menemukan dari hasil pemeriksaan kami kemarin adanya orang Indonesia yang menjadi atau berkolaborasi kepada mereka. Jadi kejahatan ini murni yang dilakukan oleh warga negara asing atau warga negara Cina dan Vietnam ini. Oke, dalam pengungkapan kasus ataupun penyelidikan itu sendiri dari penelusuran polisi, ada berapa aplikasi yang terindikasi dijadikan modus operandi pelaku? Yang kami lakukan pemeriksaan kepada mereka hanya ada satu aplikasi, yaitu Chinese dating aplikasi. Jadi berawal dari aplikasi inilah mereka kemudian mulai mengikat atau mencari korban-korbannya, sehingga korban-korban itu ikut kepada kemauan mereka, seperti dengan melakukan video call, kemudian mereka mencoba dengan meminta supaya coba selain wajah, kemudian tubuhnya, kemudian oleh para pelaku ini merekam video call tersebut, seperti itu Mbak. Oke, untuk dengan Ditjen Imigrasi sendiri, bagaimana kemudian kepolisi ataupun penyidik kepolisian ini berjalan paralel dengan imigrasi, Pak? Kami selalu berkoordinasi. Yang pasti nanti kalau dari pihak imigrasi memerlukan keterangan-keterangan awal yang telah kami lakukan, misalnya keterangan dari barang bukti yang ada atau mungkin keterangan pada saat kami melakukan penangkapan, kami siap membantu. Pada prinsipnya kolaborasi kami selama ini dengan imigrasi sangat baik sekali, dan tentunya kita akan berlanjut sampai ke depan nantinya. Oke, setelah kemudian 48 warga negara asing ditangkap dan diserahkan ke pihak imigrasi untuk diproses selanjutnya, langkah dari polisi selanjutnya akan seperti apa Pak mengenai kasus ini? Sebenarnya Mbak, kita bisa menangani kasus ini atau perkara Indonesia karena mereka memang melakukan kejahatan ini di Indonesia, yaitu dengan kita mengenakan Undang-Undang ITE. Namun dengan pertimbangan korbannya banyak di luar, yaitu di Cina dan di Taiwan, makanya kami berkoordinasi dengan kepolisian Taiwan. Akan kesulitan kami untuk memeriksa atau meminta keterangan para korban-korban yang ada di Taiwan. Kita mengambil langkah kalau para tersangka ini akan dideportasi untuk diproses di Taiwan maupun di Cina. Makanya kita berkoordinasi dengan imigrasi sebagai salah satu lembaga yang berhak untuk memulangkan para tersangka-tersangka ini. Baik, Direktur Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansyah Lubis, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini.